Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan masuk ke dalam salah satu bagian yang sangat penting di dalam pembahasan kitab suci untuk membentuk pemahaman kami yang paling mendasar sebagai orang Kristen. Biarlah Tuhan menganugerahkan terang di dalam hati kami, pengertian dan hikmat. Tuntun kami supaya kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami berjalan dituntun oleh Roh Tuhan, masuk ke dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan pasal yang sangat penting, Roma pasal 5. Kemarin kita fokus membahas ayat ke-12. Sekali lagi kita baca ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 kita baca sekali lagi. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Minggu lalu kita fokus kepada pembahasan mengenai transmisi dosa. Bagaimana satu orang berdosa, tetapi semua manusia yang lahir kemudian juga dianggap berdosa. Kalau Adam berdosa, maka bagaimana seluruh manusia di dalam dunia ini, dalam segala zaman, ikut jatuh dalam dosa. Kita sudah membahas bahwa Adam adalah representasi dari umat manusia. Federal head, menjadi kepala dari seluruh umat manusia. Maka dengan demikian, maka dosa meskipun menyebar lewat kelahiran, tetapi Alkitab menyatakan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Federal headship. Adam adalah perwakilan. Ketika Adam jatuh, maka semua manusia jatuh. Saudara, kita sudah membahas keberatan dari itu. Saya tidak pernah mengangkat Adam sebagai wakil saya. Saya tidak pernah mau dia mewakili saya. Siapa yang mengangkat Adam harus menjadi wakil saya. Kalau saya ada di dalam Taman Eden mungkin akan jauh lebih baik. Tetapi kita sudah membahas Allah yang menetapkan. Setiap manusia yang menetapkan wakil pasti pilih yang paling baik. Kita sebagai manusia berdosa ketika memilih wakil bagi kita, ketika kita memilih presiden, ketika kita memilih seseorang untuk mewakili kita, kita dengan segala upaya pengertian kita berusaha memilih yang terbaik. Tetapi kita terbatas, hikmat kita terbatas, kemampuan kita terbatas, sehingga kita sering salah. Maka ketika Allah memilih, dia tidak pernah bersalah. Dia memilih wakil yang terbaik, sehingga dengan demikian karena Adam adalah representasi kita. Ketika Adam jatuh, demikian kita juga akan jatuh. Maka argumentasi kalau saya adalah Adam, saya nggak mungkin jatuh dalam dosa karena saya suka sate ular. Kalau saya ada di Taman Eden, pasti saya sudah tendang ular itu keluar. Hal itu pasti tidak mungkin akan terjadi karena Adam adalah representasi terbaik dari manusia. Saudara sekalian, lalu kalau kita melihat bagian Roma pasal 5, di sini Paulus menjelaskan dalam kehidupan manusia ada 2 momen yang paling penting. 2 momen paling penting dalam sejarah umat manusia. Saudara bisa mengatakan ada momen-momen lain yang penting dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengatakan bagi rakyat Indonesia 17 Agustus 1945 adalah momen penting. Ya saudara, itu momen penting. Itu berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Tapi mungkin bagi rakyat Zimbabwe, ya itu hanya catatan sejarah saja, bukan? Bagi orang Australia, ya itu hanya catatan sejarah saja. Itu penting, tetapi pentingnya terbatas kepada wilayah tertentu, bagi bangsa tertentu di dalam kehidupan umat manusia, yaitu bangsa Indonesia. Kita mungkin mengatakan, oh Julius Caesar ketika memutuskan, saya akan menyeberangi sungai Rubicon. Wah itu sejarah penting luar biasa. Itu peradaban Eropa akan dibangun di situ. Iya, rakyat Eropa. Bagi kita orang yang tinggal di Pulau Jawa, apa faedahnya? Apa untungnya? Kalau tidak disebut juga kita tidak tahu. Apa kelebihannya? Apa faedahnya Julius Caesar menyeberang sungai Rubicon? Hanya catatan sejarah saja. Saudara, maka ada peristiwa-peristiwa penting, decisif bagi sekelompok umat manusia di dalam waktu tertentu, di dalam lingkup tertentu.
Tetapi saudara sekalian, Paulus di sini mengatakan ada dua momen yang menentukan nasib umat manusia sepanjang sejarah. Dari zaman dulu sampai nanti yang akan datang. Semua manusia tidak terkecuali. Dan ini menentukan hidup matinya manusia. Jadi peristiwa sejarah ini bukan sekedar menginspirasi. Wah, ini menginspirasi, cerita yang luar biasa. Saya sangat tergerak sekali. Saya sangat termotivasi. Bukan sekedar motivasi, bukan sekedar inspirasi. Tetapi ini adalah momen yang menentukan hidup mati seluruh umat manusia. Yang pertama, kejatuhan Adam. Karena kejatuhan Adam, seluruh umat manusia di seluruh dunia jatuh dalam dosa. Dan dikatakan tadi ayat yang kita baca, karena satu orang jatuh dalam dosa, dosa masuk dalam dunia dan maut menyebar. Satu kali kesalahan. Tetapi di dalam kitab suci dikatakan ada peristiwa sejarah kedua, yaitu ketika Kristus menang. Maka karena Kristus menang, siapa yang di dalam Kristus, siapa yang percaya kepada Dia, dikatakan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ini adalah dua peristiwa paling penting sepanjang sejarah. Paulus mengatakan, pertama Adam, yang kedua Kristus. Yang satu engkau binasa, yang satu engkau mendapatkan hidup yang kekal. Saudara sekalian, maka Adam dan Kristus adalah kepala dari dua perjanjian. Kepala dari covenant. Nah, dalam teologi, perjanjian Allah dengan Adam sebagai representasi umat manusia itu disebut sebagai perjanjian kerja atau covenant of work. Di mana Adam diberikan mandat memelihara bumi. Adam harus memenuhi bumi dan Adam harus taat kepada Tuhan. Dia sudah dikasih tahu mana yang baik, mana yang jahat, dan dia harus taat. Dan ketika dia taat, dia akan mendapatkan hidup yang kekal sebagai hadiahnya. Maka covenant of work ini juga disebut sebagai covenant of life. Karena life atau hidup yang kekal adalah hadiah upah bagi mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan. Jadi saudara, Adam dan Kristus itu ada tiga kesamaan sebagai kepala dari perjanjian. Yang pertama, kita lihat di slide. Di dalam Adam dan Kristus ada janji hidup yang kekal. Janji hidup yang kekal. Jadi ketika Adam taat, maka dia mendapat hidup yang kekal. Kemudian juga ketika Kristus taat 100%, maka dia akan mendapat hidup yang kekal dan memberikan kehidupan bagi orang yang beriman kepada dia. Yang kedua, ada legal condition. Adam ada kondisi tertentu bagaimana dia harus taat. Kristus juga ada legal condition tertentu. Yang ketiga, ada headship. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah kepala dari perjanjian. Adam yang pertama dan Kristus disebut sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir di dalam Korintus. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat beberapa confession katekismus ya. Kita melihat yang pertama katekismus singkat Westminster Shorter Catechism. Kita lihat pertanyaan ke-12. Muncul perjanjian kerja ini ya. Saya bacakan, tindakan khusus apakah yang menjadi wujud providensia Allah terhadap manusia ketika pertama kali diciptakannya? Jawabannya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Ia mengadakan suatu perjanjian kehidupan dengannya, yaitu covenant of life ya tadi ya, yang didasarkan pada suatu ketaatan mutlak, yakni melarangnya memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dengan resiko maut. Jadi saudara sekalian, perjanjian kerja itu bukan berarti manusia itu berjasa sehingga akhirnya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukan demikian saudara-saudara sekalian. Nah, di dalam perjanjian kerja bukan berarti tidak ada anugerah. Ini yang seringkali membuat para teolog reform seringkali lebih suka menggunakan covenant of life, karena orang bisa salah mengerti, oh covenant of work berarti dengan kerja keras saya, dengan jasa saya mendapatkan hidup yang kekal. Tidak, bahkan di dalam covenant of work yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam representasi Adam, di situ ada grace. Di mana anugerahnya?
Nah saudara, kalau saudara membaca buku Katekismus Singkat Westminster yang diberikan komentar oleh Williamson, itu di toko buku Momentum ada, Williamson memberikan komentar seperti ini. Dia ambil contoh ya, seorang anak kecil punya anjing namanya Fido katanya. Lalu kemudian anak kecil itu bilang gini, Fido nih lihat ya, saya punya tulang, saya mau kasih kamu tulang, tapi Fido harus duduk. Kalau Fido tidak duduk, saya tidak kasih tulang. Lalu Fidonya duduk, saudara. Setelah Fido duduk, Williamson bertanya, apakah setelah Fido duduk, maka dia itu seorang yang dengan duduknya itu layak menerima tulang? Pertanyaan demikian. Kan semua settingnya dari si anak kecil itu. Dia memberikan sebuah syarat. Tetapi kan kalau dia tidak beranugerah, dia tidak kasih itu, ya si Fido kecil tidak bisa dapat gitu. Maka dengan demikian kita melihat ketika Tuhan mengatakan, Adam, kamu ketika taat pada perintahku, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukan berarti di situ tidak ada anugerah, karena perjanjian kerja sendiri adalah sebuah anugerah yang menyatakan kedaulatan Allah. Ya, jadi covenant of work bukan berarti bertentangan dengan anugerah Tuhan. Ya. Nah, saudara, kemudian kita melihat Katekismus Besar Westminster, pertanyaan nomor 20. Ini lebih lengkap ya. What was the providence of God toward man in the estate in which he was created? Saya akan masuk langsung jawabannya kepada bagian yang tengah ya. Entering into a covenant of life with him upon condition of personal, perfect, and perpetual obedience. Nah, ini adalah covenant of life, di mana dia manusia dituntut, Adam dituntut untuk taat kepada Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan nomor 30. Apakah Tuhan akan membiarkan umat manusia itu binasa di dalam dosa dan di dalam kemalangan? Lalu ada kalimat begini, saudara. Of the first covenant, commonly called the covenant of work. Ya, tetapi by the second covenant ada keselamatan, commonly called the covenant of grace. Jadi saudara lihat ya, di dalam teologi reform, Adam sebagai representasi umat manusia itu menjadi representasi atau kepala dari perjanjian kerja atau perjanjian kehidupan. Bagaimana cara kerjanya? Dia harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau dia taat, dia mendapatkan hidup yang kekal. Kalau dia tidak taat, dia akan mendapatkan penghakiman. Lalu kemudian second Adam atau the last Adam di dalam bahasa Korintus, itu adalah kepala perjanjian. Di dalam Katekismus Besar Westminster disebut ini adalah perjanjian anugerah. Di mana sekarang, saudara-saudara sekalian, Kristus ketika taat, dia akan mendapatkan kehidupan. Dan barang siapa sekarang dalam perjanjian anugerah itu, barang siapa yang beriman kepada Kristus, maka kemenangan Kristus akan menjadi kemenangannya dia. Nah, sekarang kita melihat, saudara ya. Jadi Paulus mengatakan manusia itu terikat dalam dua macam ini. Di dalam Adam atau di dalam Kristus. Adam sebagai kepala covenant of work, Kristus sebagai kepala covenant of grace. Nah, ini kemudian membawa kita kepada doktrin berikutnya. Ya, kita sudah mempelajari transmisi dosa, lalu kita sudah melihat teori representasi atau federal headship, di mana Adam adalah kepala dari perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian kerja. Kristus adalah kepala dari sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian anugerah. Lalu bagaimana saya terhubung dengan dua kepala perjanjian itu? Nah, kita akan masuk dalam salah satu doktrin yang paling penting menjadi sumber perdebatan antara Protestan dengan Katolik misalnya, yaitu doktrin imputasi. Ini menjadi salah satu doktrin yang kembali diperdebatkan di dalam gerakan New Perspective of Paul. Kita tidak bahas hari ini ya. Itu doktrin imputasi. Nah, hari ini kita akan belajar juga mengenai doktrin imputasi. Apa itu imputasi? Imputasi itu di dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, dikenakan, diperhitungkan. Itu namanya imputasi. Dikenakan, diperhitungkan. Nah, jadi imputasi yang pertama, dosa Adam satu orang, itu diperhitungkan bagi seluruh umat manusia. Dosa Adam
satu orang diperhitungkan menjadi dosa seluruh umat manusia. Maka manusia jatuh dalam dosa dan menerima kematian. Tetapi kemenangan Kristus, seorang nanti juga akan diperhitungkan untuk menjadi kehidupan bagi seluruh umat yang percaya kepada Dia. Jadi diperhitungkan, doktrin imputasi. Nah sekarang kita lihat ya 3 poin imputasi, ini sudah muncul yang pertama. Yang pertama adalah dosa Adam diimputasikan pada seluruh manusia. Nah ini sebabnya kita sudah membahas detail minggu lalu, kok dibilang Adam dosa, seluruh umat manusia juga dosa. Saya nggak ikutan dosa Adam kok. Iya, karena Adam adalah representasi. Maka Adam berdosa, dosa Adam diimputasikan atau dikenakan, diperhitungkan bagi seluruh umat manusia. Nggak adil, ya sudah. Kalau nggak adil nanti saudara tidak bisa menerima imputasi Kristus. Bagaimana kebenaran Kristus dikenakan pada seluruh umat manusia, bahkan ketika kita masih berdosa. Ya, nah sekarang kita lihat ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas, dosa Adam dikenakan pada seluruh umat manusia atau diimputasikan. Yang kedua saudara, dosa orang pilihan yang beriman pada Dia diimputasikan atau dikenakan kepada Kristus. Ini yang kedua. Saya bacakan ayatnya saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Itu sudah tertulis di layar. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Kristus yang tidak mengenal dosa, jadi Kristus tidak berdosa, telah dibuatnya oleh Tuhan menjadi dosa karena kita. Perhatikan, Kristus tidak berdosa, tetapi karena kita, Dia dibuat jadi berdosa. Kenapa saudara? Karena dosa kita ditimpakan kepada Dia. Sebaliknya dikatakan supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka ini poin ketiga. Kebenaran Kristus dikenakan pada umat pilihan. Ya, poin yang ketiga. Jadi kita melihat ada yang ketiga nggak muncul ya. Nah itu. Jadi kita melihat ada 3 imputasi. Yang pertama imputasi Adam dosanya kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, orang yang percaya dosanya diimputasikan kepada Kristus di atas kayu salib. Lalu kemudian kebenaran Kristus diimputasikan atau dikenakan kepada seluruh orang yang percaya kepada Dia. Nah, maka poin 2 dan 3 itu disebut double imputation. Dosa saya ditaruh pada Kristus, kebenaran Kristus ditaruh kepada saya. Nah, ini namanya double imputation. Nah, saudara sekalian, Martin Luther menyebut poin 2 dan 3 ini sebagai glorious exchange. Pertukaran yang mulia, gak sebanding. Banyak untung di kita, glorious saudara. Kita minggu lalu sudah ambil contoh ya. Ibarat satu perempuan, banyak utang pinjol saudara. Sudah mau bunuh diri tidak jadi. Dilamar sama seorang pria. Terus bilang, kamu yakin mau sama aku? Yakin. Aku utangnya banyak loh. Aku kayanya juga banyak. Tapi kalau kita nikah kan utangku jadi utangmu. Nah itu poinnya. Utangku akan dikenakan kepada kamu dengan relasi kita. Yang laki bilang, enggak apa-apa. Karena kekayaanku jadi kekayaanmu. Jadi waktu menikah, utangnya perempuan ini jadi utangnya yang laki. Kekayaannya yang laki jadi milik yang perempuan. Nah kan yang perempuan bilang, yakin mau? Sangat yakin. Kamu nanggung utangku loh, gak apa-apa. Kamu menanggung kekayaanku. Lah kok gak enak di kamu ya? Ya memang begitu saudara. Glorious exchange. Maka Paulus akan mengatakan, memang ini melampaui pelanggaran kita. Inilah cinta kasih saudara. Itu sebabnya kita orang Kristen itu adalah umat kelebihan. Kenapa hati kita bisa kelebihan? Karena Kristus saudara. Bagaimana mungkin kesalahanku ditanggung oleh Dia? Dan segala kemuliaannya, segala baiknya diberikan pada saya. Inilah Injil, inilah berita keselamatan. Glorious exchange saudara. Nah, kalau kita berpikir apakah imputasi ini adalah ajaran perjanjian baru saja? Apakah ini hanya muncul di dalam ajaran Paulus, misalnya dalam kitab Roma pasal 5, tadi kita kutip kitab Korintus,
Apakah hanya muncul dalam perjanjian baru? Tidak, saudara. Sebetulnya apa yang diajarkan oleh Paulus ini sudah muncul dalam perjanjian lama. Misalnya kalau saudara mengingat Imamat pasal 16 ya. Saudara masih ingat itu kan, orang Israel semua kumpul, lalu kemudian imam besar itu tumpang tangan di atas kepala kambing gitu ya. Lalu kemudian dilepas, scapegoat itu loh. Jadi dosa seluruh umat ditumpangkan kepada kambing itu lalu dilepas keluar untuk menerima hukuman. Jadi dosanya diimputasikan. Nah, nanti berdasarkan Imamat pasal 16, saudara bisa lebih memahami kitab Yesaya pasal 53. Yuk kita baca ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Tolong ditampilkan. Yesaya pasal 53 ayat 3, 4 dan 5. Saya bacakan ya saudara ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, menarik ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi dia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Next time saudara di dalam masa-masa sengsara membaca Yesaya 53, langsung kita tahu doktrin imputasi. Dosa kita, kesalahan kita, Imamat pasal 16 ditimpakan kepada Kristus. Lalu Yesaya melanjutkan lagi pasal 53 ayat ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, perhatikan saudara, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul, imputasi. Kesalahan kita diberikan pada dia, kebenaran dia diimputasikan pada banyak orang. Kebenaran satu orang membenarkan banyak orang. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai imputasi. Oleh karena Adam dan Kristus adalah head dari perjanjian, maka barang siapa yang di dalam Adam, maka di situ dia menerima penghakiman. Barang siapa di dalam Kristus, dia akan menerima pembenaran. Lalu kemudian saudara, orang mulai nanya, buktinya apa sih Paulus? Masuklah kita ke ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Ayat 13 dan 14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah, saya akan jelaskan saudara ya, argumentasi Paulus ini sebetulnya bicara apa. Jadi gini saudara, Paulus mengatakan di ayat ke-13, coba bayangkan sebelum hukum Taurat ada. Hukum Taurat kan muncul di zaman Musa kan ya. Sebelum hukum Taurat ada, berarti belum ada peraturan bukan? Kira-kira begitu ya. Karena hukum Taurat baru muncul di zaman Musa. Jadi kalau hukum Taurat baru muncul di zamannya Musa, artinya dari zaman Adam sampai zamannya Musa, tidak ada pelanggaran kan? Tidak ada hukumannya kok. Ambil contoh saudara, di sini tidak ada peraturan dilarang memotret. Iya kan? Jadi kalau saudara motret, artinya kan saudara tidak dilarang. Tidak ada peraturan kok. Tadi di depan misalnya saudara lihat ya, di taman tidak ada tulisan loh, dilarang memotret. Jadi saudara mau foto-foto di taman, boleh. Ya. Tetapi begitu saudara masuk ke Sofilia, ke museum dan sebagainya, begitu ada tulisan dilarang memotret, saudara motret, saudara salah. Iya kan?
Jadi kalau ada lukisan, wah bagus lukisannya, kita mau foto, gitu ya, dilarang memotret. Enggak boleh. Kita paksa, saya tetap potret, kita melanggar. Jadi kalau tidak ada aturannya, tidak ada lampu merah, ya saudara jalan terus enggak apa-apa. Begitu ada lampu merah, saudara tak terus, Anda melanggar. Sekarang Paulus mengatakan, oke, sebelum hukum Taurat, enggak ada pelanggaran kan? Berarti tidak ada dosa dong, tidak ada pelanggaran. Tunggu dulu. Perhatikan ayat 13 saudara. Sebelum hukum Taurat ada, dosa ada dalam dunia. Buktinya apa Paulus? Ayat 14. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Buktinya death reign, kata Paulus. Saudara-saudara sekalian, kalau belum ada Taurat, kenapa bisa manusia berdosa? Bagaimana kita bisa tahu manusia berdosa? Karena ada maut. Kita sudah membahas satu argumen minggu yang lalu. Kalau misalnya manusia lahir netral, seperti kata Pelagius, manusia lahir netral, tidak dosa, tidak juga baik. Nanti setelah besar baru ada dosa perbuatan dan manusia juga bisa benar sempurna. Tapi pertanyaannya kenapa dalam dunia ini tidak ada orang sempurna ya? Dari 4 miliar manusia kita mau 100 juta aja orang benar, kok tidak ada gitu. Dari sekian banyak dunia ada kebudayaan yang steril aja, tidak ketemu saudara. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen juga tidak ada kebudayaan yang steril. Ada aja orang yang toksik, saudara bahasa sekarang gitu kan. Ada aja orang yang egois dan sebagainya. Kenapa nggak ada yang steril ya? Dari sekian miliar manusia di dunia. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau bayi lahir itu steril, kenapa ada kematian bayi? Bukankah upah dosa adalah maut? Berarti kalau manusia lahir tidak berdosa, maka tidak ada kematian bayi. Kok ada bayi yang mati? Paulus juga bilang, dari zaman Adam sampai zamannya Musa belum ada Taurat, belum ada peraturannya. Tapi kok ada orang mati? Death reign. Saudara kalau membaca kitab Kejadian kan, dan Adam mencapai umur sekian, matilah dia. Metusala umur sekian, matilah dia. Nuh umur sekian, matilah dia. Itu daftar apa saudara? Daftar matilah dia bukan? Ini mati, itu mati, ini mati, ini mati. Baca ini, loh, belum ada dosa tuh, belum ada pelanggaran harusnya. Berarti kan ini harusnya hiduplah dia, hiduplah dia, hiduplah dia. Enggak loh, matilah dia, matilah dia, matilah dia. Ini argumentasi Paulus. Kalau kita mau lanjutkan saudara, death reign, benar juga loh, kenapa Tuhan kasih banjir Nuh? Karena Tuhan melihat manusia jahat, manusia dosa, jadi sebelum ada Taurat sudah ada dosa. Lalu kita melihat Sodom dan Gomora, kenapa ada penghakiman Tuhan? Karena dosa. Pertanyaan Paulus adalah, kalau belum ada peraturannya, kenapa manusia mati? Pasti karena ada dosa. Dari mana mereka berdosa? Karena mereka menjadi satu, dosa Adam diimputasikan kepada seluruh umat manusia. Jadi saudara bisa mengerti ya ayat 13-14 apa itu argumentasi Paulus. Di situ Alkitab menjelaskan bagian ini bahwa dosa bukan sekedar dosa perbuatan. Tetapi orang Kristen percaya pada waktu manusia lahir dia sudah berdosa. Itu sebab tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bahkan ketika bayi mati, kita juga percaya bahwa keselamatan bayi tidak bisa dilepaskan dari anugerah Kristus Yesus. Nah saudara sekalian, maka dosa dan penghakiman ada sebelum pelanggaran. Dan Paulus di sini menjelaskan ada tanggung jawab dari covenant of work. Adam sebagai kepala perjanjian, maka seluruh umat yang ada di dalam Adam akan mengalami kematian karena dosa mereka. Nah saudara sekalian, dalam ayat 14 juga dikatakan setelah menjelaskan argumentasinya, ditutup dengan kalimat begini ayat 14. Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Adam itu merujuk akan Kristus. Adam itu tipologi, type of Christ, atau gambaran ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebuah type, sebuah tipologi, sebuah bayang-bayang dari Kristus yang akan datang.
Nah, dalam hal apa Adam adalah bayang-bayang Kristus? Kita lihat ada 4 poin. Pertama, saudara, Adam dan Kristus sama-sama ditunjuk sebagai kepala perjanjian. Ini persamaan pertama. Yang kedua, Adam dan Kristus sama-sama ditunjuk mewakili banyak orang. Yang ketiga, Adam dan Kristus sama-sama mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan yang keempat, Adam dan Kristus sama-sama melakukan ketaatan atau ketidaktaatan, di mana pilihan taat atau tidak taat akan berdampak pada banyak orang. Adam tidak taat, maka dia mencelakakan banyak orang. Kristus taat, dia membenarkan banyak orang. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Adam adalah tipologi atau rujukan bagi Kristus yang akan datang. Nah, setelah membahas ini, kita melihat Paulus mulai masuk ke ayat 15 sampai 17. Di sini dia menunjukkan bedanya. Jadi komparasi sama antara Adam dan Kristus, pertama kali sudah ditunjukkan persamaannya. Sekarang di ayat 15 sampai 17 Paulus menunjukkan apa bedanya. Ya, perbedaan Adam dan Kristus. Saudara, Paulus menjelaskan dengan cara kontras ya, kontras perbedaan antara Adam dan Kristus. Jadi kalau kita baca ayat 15, saya baca ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi ini perbedaannya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang ya, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi. Perhatikan saudara, tidak sama. Jauh lebih besar lagi. Kasih karunia dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Jadi kasih karunia Allah lebih besar dari pelanggaran Adam. Jadi Kristus lebih superior dari Adam. Nah, sekarang kita akan lihat, apa sih maksudnya ayat 15 ini? Di mana superioritas anugerah Kristus dibanding dengan pelanggaran Adam. Jadi kalau dibilang Kristus itu superior, berarti penebusan Kristus itu tidak membawa kita ke titik nol, saudara. Ambil contoh kita titik nol, lalu kemudian kita menyimpang. Anugerah Kristus bukan sekedar mengembalikan kita ke titik semula, tetapi Alkitab menunjukkan anugerah Kristus itu mengembalikan kita melampaui keberadaan kita semula. Jadi anugerah Kristus itu luar biasa. Itu sebabnya saudara kalau lihat lagu-lagu Kristen ya, coba cari istilah anugerah. Waduh, banyaknya minta ampun saudara. Amazing Grace langsung muncul di kepala kita kan. Lagu Amazing Grace. Nanti next berikutnya kita akan masuk ke tema itu ya. Kita nanti melihat Paulus membandingkan maut berkuasa, death reign, sama grace reign. Nanti akan ada perbedaan antara itu. Keunikan kekristenan ya. Bagaimana anugerah itu memerintah dan anugerah itu mengubah hidup manusia. Kematian mengubah, tetapi anugerah juga menghidupkan dan mengubah. Nah saudara, jadi Kristus tidak sekedar mengembalikan kita ke posisi semula, tapi lebih daripada itu, lebih baik dari itu. Nah kita lihat yang pertama, dalam hal apa anugerah Kristus lebih baik? Yang pertama saudara, penghakiman yang diterima oleh manusia itu tidak mengejutkan, itu lumrah, sudah sepantasnya diterima. Kita berdosa, sudah sepatutnya dihukum. Kita bersalah, yang adil adalah kita harus dihukum. Maka hukuman itu sewajarnya, hukuman itu sepatutnya, hukuman itu sudah menjadi tanggung jawab kita, hukuman itu sudah seadilnya, hukuman itu natural berdasarkan kesalahan kita. Kita patut dihukum karena kita pelanggar. Tetapi saudara sekalian, kita tidak patut diselamatkan. Nah ini perbedaan pertama. Kenapa grace superior? Kita patut dihukum. Kita tidak patut dikasih anugerah. Tetapi anugerah itu diberikan pada kita. Maka grace lebih superior ketimbang pelanggaran. Kristus melampaui itu. Kita sudah sepatutnya dihukum. Kita tidak patut diampuni. Kita selayaknya dijatuhi hukuman. Kita tidak layak diselamatkan. Tapi toh Tuhan mengerjakan hal itu.
Bukankah ini melampaui yang seharusnya, saudara? Saya seharusnya dihukum, saya seharusnya dimurkai, saya seharusnya mendapatkan penghakiman. Tapi kenapa Kristus tidak melakukan itu? Kristus justru menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara. Maka ini sudah bukan sepatutnya, ini melampaui. Pengampunan dan pembenaran itu tidak wajar kita terima, itu di luar kewajaran atau supranatural, itu bukan natural lagi. Anugerah tidak sebanding dengan pelanggaran Adam. Ini yang pertama, saudara. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Apa maksudnya anugerah melampaui pelanggaran? Kita lihat ayat ke-16, saudara. Bagian yang kedua. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas, perhatikan saudara, berapa pelanggaran itu? Satu pelanggaran itu. Ya, kita udah bahas panjang lebar nih ya, mengenai headship atau covenant relation. Penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Perhatikan ini, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Yang diampuni bukan cuma satu dosa, yang diampuni semua atau banyak pelanggaran kita. Itu kita sudah bahas di dalam 1 Yohanes. Bukan hanya dosa kita yang sudah kita lakukan yang ditanggung oleh Kristus, saudara. Tetapi juga dosa yang akan kita lakukan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Kristus itu menanggung bukan hanya dosa yang telah kita lakukan. Kristus bukan hanya menanggung dosa yang sedang kita bergumul untuk lepas dari itu. Tetapi Kristus juga mengampuni dosa yang ke depan mungkin kita akan jatuh ke dalamnya. Itu bagaimana bisa dibandingkan, saudara? Kelimpahan kekayaan kemurahan Tuhan. Jadi satu dibanding dengan banyak. Kristus bukan hanya mengampuni satu dosa kita. Tetapi Kristus secara kumulatif kalau pakai bahasa perhitungan itu ya, mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Bukan hanya dosa yang sudah kita lakukan. Kalau sudah membaca 1 Yohanes itu juga dosa-dosa, seluruh dosa kita, termasuk apa yang akan mungkin di hari depan kita akan lakukan. Jadi grace, kemuliaan, kekayaan anugerah itu segitu besarnya sampai akhirnya mengatasi pelanggaran. Tapi kita juga sudah membahas, saudara ya, orang yang hidup dengan anugerah bukan orang yang cuma sekedar mengatakan ya boleh, tidak ada disiplin, pokoknya semua boleh karena anugerah. Itu pengertian anugerah yang salah. Yohanes mengajarkan orang yang hidup di dalam anugerah salah satu cirinya menuntut hidup suci, menuntut kekudusan. Maka anugerah, kata Yohanes, mengajar kita. Jadi anugerah itu mengajar. Apa yang diajarkan oleh anugerah? Anugerah mengajar saya hidup disiplin. Anugerah mengajar saya hidup suci. Anugerah mengajar saya untuk boleh taat kepada Tuhan. Nah itu anugerah mengajar kita. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kasih karunia tidak berimbang dengan dosa. Demikian ayat ke-16 Paulus memberikan pengajarannya. Sekarang kita melihat pengajaran di ayat ke-17. Argumentasi ketiga, mengapa anugerah Kristus melampaui keberdosaan kita? Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Perhatikan saudara, tadinya death reign. Kita tuh diperintah oleh dosa, dosa bertahta jadi raja. Tapi sekarang kita lihat di dalam Kristus kita hidup dan kita berkuasa. Oleh karena apa? Oleh karena satu orang itu. Jadi kita sekarang mempunyai satu orang itu, saudara. Di mana kelimpahan kasih karunia-Nya ada pada kita, yaitu Yesus Kristus. Kita punya itu, saudara. Kita punya satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Maka anugerah Kristus membalikkan dosa, saudara. Kita tidak lagi dikuasai maut, dibalik oleh Kristus. Kita tidak lagi dikuasai maut. Kemarin dalam kedukaan saya khotbah
Ada 3 macam cara melihat kematian. Orang Yunani mengatakan saya menerima kematian. Death acceptance. Sokrates misalnya, udah enggak usah nangis, mati itu cuma pindah fase gitu. Enggak usah nangis. Ya, murid-murid ya, jangan nangis, ya kan? Kamu ngapain tuh mewek-mewek? Orang mati kok. Aku cuma pindah fase. Buat apa nangis? Kita kan filsuf. Dari dulu belajar filsafat. Tahu nggak filsafat apa? Filsafat kan mikir supaya tubuh sama jiwa itu berjarak. Ya, jadi pikiran itu tidak tergantung sama tubuh. Mati itu apa? Mati tubuh sama jiwa pisah. Nah, dari dulu kita udah latihan mati. Kenapa takut mati? Sudah, tidak usah takut mati. Mati cuma pindah fase, bersatu dengan yang itu. Sudah, tidak usah nangis. Death acceptance, saudara. Dah terima aja, mati ya mati. Semua manusia mati kok. Gitu. Kristen mengatakan enggak loh. Tidak bisa begitu. Orang bisa death acceptance. Karena apa, saudara? Karena kematian itu dianggap tidak berbahaya. Kematian dianggap natural, mereka tidak mengerti, saudara. Saudara kalau membandingkan, kemarin saya waktu refleksi, saudara, hari kematian Kristus, ketika merefleksi Taman Getsemani, saya membandingkan kematian Sokrates sama kematian Kristus. Secara manusia, waduh Sokrates itu tenang banget, ketawa-ketawa, senyum-senyum mau mati. Yesus Kristus berdoa sampai gemetar loh, saudara, di Taman Getsemani. Kok kayaknya keren Sokrates ya gitu. Ya karena Sokrates gak ngerti apa yang dihadapi. Sementara Kristus tahu dan dia bukan hanya mati sendiri, dia akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan Yesus mengajarkan kita ketika kita menghadapi kesulitan, pergumulan, kematian, jangan sekedar acceptance. Dia mengatakan apa? Bergumul, bertekun dalam doa, berjaga berdoa. Kalau kamu lengah-lengah, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Kita kalau dalam kesulitan, kita lengah, kita jatuh dalam pencobaan. Kita dicobai, kita enteng-enteng saja, jatuh dalam pencobaan. Kristus mengajarkan, ingat loh, roh itu penurut, daging itu lemah. Maka berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi Kristus yang benar, saudara. Di dalam Yohanes pasal 11 dikatakan Yesus menangis, saudara. Lihat Lazarus mati, menangislah Yesus. Dalam bahasa aslinya menangis karena marah, saudara. Marah melihat kematian. Ini adalah musuh yang akan ditaklukkan oleh Kristus. Terima saja, semua manusia mati. Ya kan? Kita ini adalah dasain yang menuju kepada kematian. Kematian itu sesuatu yang faktisitas, ya, sesuatu yang pasti di depan. Begitulah para filsuf menghadapi kematian. Tenang saja, semua manusia pasti mati, natural saja. Mati nggak selesai. Eksistensi jiwa kita tidak berhenti dalam kematian. Lalu jika demikian, bisakah kita setenang itu? Ya sudah, cuma mati saja. Enggak, saudara. Maka hati-hati loh, saudara yang sedikit-sedikit mau bunuh diri. Pikir baik-baik, betul-betul pikir berulang kali. Kenapa? Karena mati nggak selesai, saudara. Tidak selesai. Nah, yang kedua adalah denying. Ini kebudayaan modern, saudara. Mati, udahlah, nggak usah pikirin lah, masih lama lah. Udah kita happy-happy aja, seneng-seneng aja. Itu death denying. Nggak usah ngomongin kita nanti kemana atau apa. Yang penting kita happy-happy, seneng-seneng aja, gitu ya. Kalau perlu sekarang kan, saudara, kalau lihat zaman dulu itu kan orang kalau mati ada penangis-penangis bayaran, saudara. Peratap-peratap bayaran gitu kan. Jadi kalau nangisnya nggak kencang tuh kayaknya kurang berharga gitu jadi manusia gitu ya. Jadi misalnya, aduh ini kok ada yang meninggal terus kita bayar orang nangis dong kencang-kencang, wah gitu ya. Wah itu kayaknya kesannya orang itu berharga sekali. Kalau zaman sekarang saudara pergi ke rumah duka, apa yang terjadi? Lampunya terang, ya kan? Hiasannya bunga-bunga, ya kan? Begitu datang mau makan apa? Om bubur, sate, gitu. Waduh gitu kan ya. Ini kondangan atau mau kedukaan, jadi suasana kan juga kayak hotel bintang 5 gitu ya. Terus kita makan, minum, ya atau yang tradisional makan kuaci gitu kan ya, minum teh gitu kan ya. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, syukur-syukur malah ketawa-ketawa gitu kan ya. Ketemu-ketemu teman, wah ini reuni gitu kan ya. Ya bahkan di rumah duka pun kita juga diajar tidak berkabung bukan gitu loh.
Iya, memang kita tidak berduka seperti orang yang tidak ada pengharapan, saudara. Tapi lihatlah wajah dunia sekarang gitu ya. Sementara kontrasnya mungkin kita melihat ada orang yang nangis kayak nggak ada pengharapan gitu ya. Jadi itu kontras-kontras yang kita lihat dalam dunia ini. Tapi dunia modern mengajarkan denying, kita lupakan saja, kita sangkali fakta kalau bisa, tidak usah ngomongin mengenai kematian dan sebagainya. Ya kan, kalau orang-orang asuransi itu kan ngomong, misalnya nih Pak ya, kan gitu kan kalau ngomong. Misalnya seandainya jikalau andai kata Bapak mati, iya itu Pak gitu kan ya. Kan juga takut kan mengucapkan kalimat itu gitu kan ya. Jikalau andai kata, ya namanya lu kan asuransi jiwa kan ngurusin kalau gua mati gitu kan ya. Ya sudah lalu ngomong gua mati pun 10 kali kalau Tuhan gak berkehendak gua juga gak mati gitu. Iya kan. Misalnya jikalau andai kata Bapak itu kan ngomongnya mati, iya mati Pak, iya itu. Maka pertanggungannya gini-gini kan biasanya begitu, saudara. Iya kan? Tabu mengucapkan kalimat mati itu. Kita juga sebagai hamba Tuhan ketika mengunjungi jemaat lalu membesuk, mengkonseling itu juga harus hati-hati, saudara. Tidak semua jemaat siap. Ya, jadi ketika ada jemaat sudah sangat kritis kondisinya, kita datang dan mengatakan, Bapak dan Ibu sudah siap menghadap Tuhan? Wah bisa marah keluarganya. Pendeta apa ini? Gitu kan ya. Loh saya nggak nyumpahin loh. Kita cuma bilang, apakah sudah siap jikalau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Maksudnya kita mau menyiapkan hati gitu. Kita akan berdoa untuk kesembuhan juga. Kalau Tuhan mau memberikan kesembuhan, biarlah Tuhan berdaulat bukan. Tetapi kan kita harus siapkan hatinya. Baru nanya begitu. Belum nanya, sudah siap mati? Enggak begitu loh gitu ya. Sudah siap kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau dia mengatakan saya sudah siap karena apa? Itu kan kita bersyukur puji Tuhan. Tolong siapkan saya. Nah kan bisa aja begitu. Jadi kita hidup dalam satu dunia di mana kematian itu menjadi sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Ya, jadi ada acceptance, yang lain sangat menyangkali. Tetapi kekristenan sebetulnya mengajarkan tidak demikian, saudara. Karena Kristus paling mengerti penyebab kematian, tadi kita sudah bahas panjang lebar Roma pasal 5, dan dia adalah solusi satu-satunya dari kematian. Kematian itu sesuatu yang asing, tetapi kematian itu menjadi sesuatu yang sudah ditaklukkan oleh Kristus. Maka kita adalah kelompok orang-orang yang di dalam Kristus yang mengalahkan kematian. Kita mengalahkan kematian. Death tidak bisa lagi berkuasa atas kita. Sehingga kematian fisik itu, kita nanti akan bahas nanti di dalam pasal 6, itu mengingatkan kita akan sakramen yang terus kita ulang. Kita akan mati bersama Kristus. Tetapi kita juga akan bangkit bersama dia. Nanti pasal 6 saudara. Mati dan bangkit bersama Kristus. Dan Paulus bicara soal apa? Baptisan. Baptisan mengingatkan kita saya mati bersama Kristus. Tapi saya bangkit bersama dengan dia. Nah itu sebabnya kita menjadi umat yang mengalahkan kematian saudara. Sehingga itu menjadi kekuatan dan penghiburan kita di tengah duka. Meskipun kita kehilangan, kita tahu bahwa bukan kedokteran canggih yang memberikan janji dan harapan kekal bagi manusia. Tetapi Kristus yang memerintah. Dan ketika Kristus memerintah, maka dia memberikan kepada kita kuasa untuk memerintah bersama dengan dia. Jadi saudara sekalian, kita semua suka happy ending, kisah yang happy ending. Kalau kisah tidak happy ending, kita tidak senang saudara. Saudara ngikutin 40 episode drama Korea gitu ya. Udah 40 episode loh, saudara ikutin, berakhir dengan apa? Jagoannya yang cantik dan ganteng itu mati. Dan ditutup dengan adegan si ibu tiri tertawa terbahak-bahak menguasai harta. Hahaha, the end gitu. Wah itu bisa amarah dari seluruh ibu-ibu itu menyala gitu kan ya. Ini apaan film ini gitu kan ya. Cuma bagus di awal dan di tengah-tengah gitu. Wah itu bisa menimbulkan kemarahan luar biasa. Kenapa endingnya seperti ini? Kita mau ending yang bagusan saudara. Kalaupun jagoannya mati, matilah terhormat gitu loh. Iya kan, berilah pengharapan. Kita semua gak senang saudara lihat peristiwa yang endingnya tidak baik gitu ya. Lalu kemudian ada satu cerita dan kemudian bertahtalah si penjahat selama-lamanya. Itu kayaknya atung gantung ceritanya. Ini apa-apaan nih film gitu kan. Ya makanya kan orang agak kesel nonton The Lord of the Ring kan saudara. Sudah akhirnya gantung,
filmnya 2 tahun lagi baru muncul. Bersyukurlah saudara yang sekarang baru ngikutin gitu kan ya. Jadi saudara bisa langsung begitu kan. Tapi kalau dulu yang ngikutin di bioskop, udah saya kurang ajar, kapan lagi muncul? Tahun depan belum muncul lagi. Jadi ini ceritanya bagaimana gitu kan ya. Jadi kesel gitu kan. Kita tuh mengharapkan endingnya tuh yang baik begitu. Memang endingnya nanti baik, tapi kan belum selesai filmnya. Kehidupan kita kan seperti itu. Ya. Nah saudara, kita menginginkan happy ending, tetapi pasal 5 Roma mengatakan, kalau engkau di dalam Adam, faktanya adalah tidak ada happy ending. Tidak ada happy ending, saudara. Yang ada cerita tragedi seluruh umat manusia. Tetapi di mana happy endingnya, saudara? Ketika kita di dalam Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus, kematian tidak berkuasa. Bahkan dia akan memerintah bersama dengan dia. Dan anugerah akan memerintah. Hari ini kita berhenti di ayat 17. Dan nanti minggu-minggu akan datang kita akan mulai membahas ayat 18 sampai 21. Kita akan masuk satu pola pikir yang berbeda lagi dari Paulus, sudut pandang yang berbeda ketika dia mulai membahas dari sisi anugerah. Bagaimana anugerah itu mengalahkan kematian dan apa kaitannya. Nanti ada pertanyaan di ayat 20, saudara. Oke Paulus, ini ada Adam, ada Kristus, Taurat di mana nih? Kita ini seluruh hidup diabdikan untuk mempelajari Taurat. Ini Adam, ini Kristus, Taurat di mana? Nah disitulah di ayat 20 nanti Paulus menyisipkan satu tema. Anugerah, Taurat, apa relasinya? Dan bagaimana nanti orang Kristen hidup di dalam anugerah Tuhan? Apa artinya? Di mana banyak pelanggaran, di situ banyak anugerah. Apa artinya itu? Paulus mengatakan, ketika banyak pelanggaran, Tuhan kasih banyak anugerah. Maka seorang bernama Rasputin mengatakan, kalau gitu kita banyak bikin dosa. Karena kalau kita nggak bikin dosa, nggak ada yang bisa diampuni. Kalau mau Tuhan ampuni, harus ada dosa dulu. Maka mari semua orang kita berbuat dosa. Kurang ajar. Tentu artinya tidak demikian. Tapi apa artinya? Di mana ada banyak pelanggaran, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Nah nanti kita akan lihat bagaimana dari sini Paulus bicara mengenai kehidupan Kristen. Apa itu kehidupan di mana anugerah memerintah? Apa itu kehidupan di mana maut memerintah? Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam dunia? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berusaha untuk memahami firman-Mu yang indah dan agung. Kami baru membaca salah satu pasal yang paling kental, yang paling padat, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai imputasi, berbicara mengenai doktrin perjanjian, dan berbicara mengenai keutamaan Kristus dibanding dengan Adam yang pertama. Biarlah Tuhan boleh menolong kami memahami keindahan peristiwa penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Oleh karena di dalam Kristus, seluruh kebenaran Allah boleh kami alami. Ketika kami bersekutu, union with Christ, segala berkat kelimpahan dari Kristus boleh kami alami dan boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di mana kami sekarang bukan benar oleh karena diri kami sendiri, tetapi kami benar oleh karena Kristus. Dan itu lebih daripada apa yang kami miliki sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.